Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah salam berkat dan sukacita dari saya buat kita semuanya. Pada pagi hari yang indah ini saudaraku, setelah tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan bersama-sama, tiba saatnya kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31 sampai kepada ayatnya yang ke-37. Fokus renungan kita itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-37, saudara. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia yaitu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tuli tersebut. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menegada ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita saudara bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Di dalam versi New American Standard Bible, bagian firman Tuhan ini berkata begini, He has done all things well. Dia telah melakukan segala sesuatu dengan baik. He makes even the deaf to hear and the mute to speak. Dia membuat yang tuli mendengar dan yang bisu berbicara. Nah, saudaraku yang terkasih, segala yang diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita itu semuanya baik. Amin. Bahkan apa yang rusak dalam kehidupan kita, ketika kita taruh di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menjadikan itu menjadi baik. Termasuk seorang tuli ini saudara, seorang yang memiliki gangguan di pendengarannya, seorang yang rusak pendengarannya, seorang yang kesulitan untuk berbicara. Dia adalah seorang yang bisu saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika orang membawa orang tuli ini, orang bisu ini kepada Yesus, Yesus melakukan mujizat kepadanya saudara. Ini dilakukan Yesus di daerah Dekapolis saudara. Ketika Yesus selesai di dalam peristirahatannya di Sidon dan di Tirus, Yesus menuju ke Danau Galilea, ke daerah Dekapolis. Firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-29 sampai ke-31. Begitu banyak orang yang datang kepadanya, berbondong-bondong orang datang kepadanya, orang yang sakit, orang yang membutuhkan jamahannya, orang yang membutuhkan pertolongannya. Tetapi kitab Injil Markus menuliskan ada satu orang dengan jelas Yesus melakukan mujizat yang kreatif di dalam kehidupan orang tersebut. Apa yang dilakukan Yesus itu tidak pernah dapat kita pikirkan sebelumnya saudara. Dia adalah Allah yang kreatif di dalam karyanya. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan firman Tuhan berkata, ini unik saudara, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tersebut. Yesus meludah ke tanah dan meraba lidah orang tersebut.
Yesus menegadah ke langit dan berkata, Efata. Efata itu bahasa Aramik, saudara. Bahasa Aramik itu artinya begini, terbukalah. Terbukalah telinga orang tersebut. Terbukalah perkataan bibir orang tersebut. Bisa diartikan juga terbukalah pikiran orang tersebut, hati nurani orang tersebut. Dan dia melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Mesias yang sebenarnya, saudaraku. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudaraku, jangan pernah kita sungkan untuk menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita yang rusak ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menjadikannya menjadi baik, saudara. Dia adalah Allah yang baik. Dia dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, saudara. Itu sebabnya segala yang rusak dalam kehidupan kita, sekali lagi sebagai hamba Allah saya berkata, taruhlah itu di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan menjadikan semuanya baik. Keluargamu mungkin rusak, taruh itu dalam tangan Tuhan, serahkan sama Tuhan, Tuhan akan memulihkannya. Amin. Fisikmu mungkin rusak, engkau mungkin lagi dalam keadaan sakit. Firman Tuhan berkata, taruh itu dalam tangan Tuhan. Seperti seorang tuli ini disembuhkan oleh Yesus ketika dia dibawa kepada Yesus, dan Yesus menjadikan telinganya pulih, menjadikan perkataannya pulih. Demikian pula dengan kehidupan kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Yang lumpuh Tuhan buat berjalan, yang tuli Tuhan buat mendengar, yang bisu Tuhan buat berbicara, bahkan yang mati Tuhan bangkitkan. Apa yang rusak, apa yang mati dalam hidupmu, taruh itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkannya dan menjadikan segalanya itu menjadi baik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala puji, hormat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.